Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom bagimu. Damai sejahtera, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Senang sekali di hari yang baru ini Pastor Andi kembali untuk boleh membagikan firman Tuhan, membawa kesaksian-kesaksian bagaimana kasih Tuhan, jawaban doa, dan mujizat kesembuhan ilahi sudah terjadi dan sampai terjadi sampai kemarin dan bahkan hari ini. Bagi orang percaya pada Tuhan Yesus, apa yang diminta dan doakan, dia percaya, dia sudah menerima. Ini adalah bukti daripada iman kepada Yesus Kristus. Saya menyapa yang ada di TikTok, Instagram, YouTube, dan di Facebook, yang ada di voice note Telegram, dan di WhatsApp. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Halo-halo juga, puji Tuhan. Saya berdoa dan menaruh harapan kabar Anda semuanya semakin baik. Yang sakit boleh mendapat berkat kesembuhan ilahi. Yang susah ada penghiburan. Yang lagi sedih, percayalah ada kekuatan yang baru. Dan yang sedang ada di jalan yang sesak atau menemukan jalan buntu, engkau mendapatkan jalan keluar. Senang sekali juga dari kota-kota, dari negara-negara di luar Indonesia, ada Malaysia, ada Jogja, puji Tuhan, ada dari Medan, ada dari Papua, Toraja, Poleh, Paraya, puji Tuhan. Ada yang dari Jakarta, dari Makassar, dan juga ada yang dari Manado Kota, ya, dan ada dari Surabaya, puji Tuhan. Ada Samarinda juga menyapa, Bandung, Kediri, ya, dan Manado juga, oh ya, Ibu Oin Inga, Ibu Chelsea, ya, dan semua pemirsa yang terkasih. Iya, ada katanya komentar di IG tidak ada lagi suara. Kenapa ya? Di IG suka tidak ada suaranya. Kemarin suaranya ada, tapi musiknya katanya nggak ada. Iya, apakah pengaruh handphonenya? Handphonenya rasanya baik-baik saja. Terima kasih, harap bisa normal kembali IG ya. Batam, Dameriati, terima kasih sudah menyapa. Bahkan dari Gading Serpong juga ada. Ya, Jayapura menyapa, terima kasih. Sampai di Manokwari.
Senang sekali bisa hadirkan plenang ini sampai ke daerah-daerah, ya, bahkan sampai dari Balikpapan bisa sampai ke BSD. Ya, terima kasih buat responnya di IG. Saya ada, harap semuanya normal dan cek kembali di volume suaranya. Halo, Wonder Woman. Ada juga datang dari Singapura, dari Australia, ya. Ada yang dari Pakistan, ada yang dari Los Angeles, ya, Amerika, dan oh ada Bangka Belitung juga, Babel, Sorong, Laut Jawa, dan waduh ramai sekali, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Ada juga dari kampungku Makassar, ya. Bajik-bajiki semuanya ya. Ya, terima kasih semuanya. Binjai juga ada, Sopeng, Siantar, dan ada Timor Leste. Obrigado, kalau nggak salah itu ya ucapan terima kasihnya. Bitung, tanggal 24 Oktober dan 25 Oktober akan ada hari ulang tahun Kota Bitung dalam perayaannya dan juga puncak pengucapan syukur serta diadakan doa-doa yang mana Pastor Andi dan tim akan hadir untuk memberkati Tuhan untuk Bitung, Manado, dan Sulut dan sekitarnya, di mana doa orang benar dinaikkan. Di situ ada pertobatan, hidup yang baru, di situ mata Tuhan tertuju dan memberkati. Indah banget di hari yang baru ini. Halo, pekan baru juga ya, Asril Utapia yang setia. Kita semua boleh merasakan, mengalami indahnya kasih Tuhan. Aku dan Anda, kita semua bisa ada hari ini, tubuh diberkati sehat, bernafas, itu semua karena kasih Tuhan. Ketik rame-rame, kasih Yesus indah banget. Ketik rame-rame, kasih Yesus indah banget. Amin. Seindah mentari pagi hari, demikianlah indahnya kasih Yesus yang selalu baru setiap hari. Kasih Yesus indah dalam hidupku, membawa suasana damai karena hati setiap Anda dan saya diperbaharui. In Jesus' name. Maka semuanya yang sudah menyapa, yang sudah meng-share, yang sudah tap layar, yang sudah membagikan, yang sudah kasih like jempol-jempolnya, yang sudah subscribe, makasih semuanya. Ini pujian tentang kasih Tuhan yang gak pernah luntur loh dalam hidup Anda dan saya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus.
pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya kita merasa teduh. Yes, kasih Yesus untuk dunia ini Dia curahkan agar setiap kita boleh merasakan kasih-Nya. Terima kasih Orlan, bless you. Kasih Yesus selalu indah dan baru setiap pagi. Kalau yang mengalami kasih Yesus ketimbang rame-rame, amin. Kasih Yesus indah dalam hidup Anda dan saya, Lopez. Kasih Yesus indah dalam hidupku dan hidup Anda sekalian, menghiasi hati dan jiwaku. Jiwamu tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Jalan hidup tidak selalu langit itu biru. Kadang-kadang kita melewati lembah, sungai, ada air mata. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dan ingatlah bahwa setiap pagi matahari terbit, surya pasti bersinar. Demikian pun Anda di dalam Yesus, tidak selalu hidupmu kelam atau gelap, tidak selamanya Anda sakit. Bahkan orang benar tidak meninggal oleh karena sakit, tapi kalau orang benar itu meninggal, waktunya Tuhan panggil pulang ke surga, karena rumahnya di surga sudah jadi. Sekalipun engkau melewati lembah kelam hari ini, tetaplah percaya Tuhan beserta kita. Siapkanlah hatimu ditaburi oleh sabda firman-Nya. In Jesus' name. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap berdoa, tetap ibadah, tetap ibadah. Yesus selalu sanggup, tak pernah tinggalkan kita. Amin, amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia banget loh, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkan. Puji Tuhan. Kesetiaan Tuhan selalu baru tiap pagi, dan aku merasakan selalu Tuhan kebaikan, kasih, anugerah, penyertaan. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin
lembah yang kelam. Tetap berdoa, tetap berdoa, tetap tersenyum, tetap tersenyum. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yeay! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Apapun sedang terjadi Anda hari ini, Tuhan besertamu. Jangan engkau menjauh, jangan tawar hati. Angkat tanganmu, berdoalah. Tetap tersenyum, tetap ibadah. Surya pasti bersinar. Tuhan setia dan pasti menolong Anda dan saya. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan siap dibagikan dan setiap Anda siap untuk mendengar serta mensiarkan. Firman hari ini mau mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, memberikan hati. Karena hatimu yang Tuhan cari. Apakah yang manusia cari di dunia ini? Banyak hal, tapi saya melihat yang utama banyak mencari uang. Apalagi prestasi yang baik. Dan memang sebagian besar rata-rata manusia yang mengejar itu. Manusia mengejar hasil kerjanya. Tetapi Tuhan itu selalu yang rindukan hatimu. Manusia mau hasil kerja, tapi Tuhan mau lihat hasil hatimu. Semakin ikut Tuhan, semakin dalam Tuhan, semakin bersama Tuhan Yesus, semakin hati kita melekat dengan Tuhan. Satu kisah apik di dalam Injil bagaimana tentang Maria dan Marta. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah ini, tapi izinkan hari ini Pastor Andi untuk men-sharekan
mengingatkan dan mengajak Anda semua dan saya untuk mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau, dan bahkan kita mau memilih bagian terbaik dari apa yang Tuhan inginkan dari kita anak-anaknya. Waktu saya beritakan firman Tuhan ini, ada terang cahaya surga mengalir, sehingga ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit, kelemahan, ataupun cengkeraman si jahat, out! In Jesus' name, tidak ada ruangan bagi mereka di saat berita firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Raja yang hadir, Yesus Kristus Tuhan, dan semua kegelapan, bahkan roh-roh jahat, setan, roh teritorial, penghulu-penghulu udara, out! In Jesus' name. Mari Bapak Ibu sekalian, pastor akan membacakan dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Silakan Bapak Ibu diketik Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Setelah Bapak Ibu bantu ketik seperti biasa, siarkan, bagikan, posting ulang sebanyak-banyaknya. Karena apa yang kita share ini adalah berita Injil firman Tuhan yang berkuasa membebaskan orang dari jahat, sembuhkan orang-orang sakit, selamatkan mereka yang berdosa. Mari saudara menjadi duta Kristus bersama Pastor Andi, bagi-bagi tugas kita mewartakan kabar keselamatan, kabar baik bagi dunia ini. Puji Tuhan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ada tertulis. Ini kisah Maria dan Marta. Dan kita mau belajar, kita mau dengar tuntunan firman Tuhan. Biarlah setelah ini kita juga menjadi anak Tuhan yang ketika disuruh memilih atau mengambil bagian, pilihlah apa yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-murid dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Jadi Marta dan Maria ini satu rumah dan saudara. Nah, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Saya singkat DDY, dekat Yesus. Dan Maria ini terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Udah sibuk, ada penekanan kata sekali. Ya, jadi penekanan kata sekali itu berarti sibuk banget. Contoh kita dari Sulawesi, orang Makassar, kalau dibilang lapar toh, lapar kan tahu berarti mau makan. Tapi kita biasa tambah lapar sekali kak. Itu bukan berarti lapar sama sekali. Tapi kata sekali itu adalah sebuah penekanan bahwa ini sangatlah lapar atau lapar banget. Demikian pun ayat 40 bagian A berkata, sedang Marta sibuk. Sibuk saja sudah bikin capek. Ya, kalau tidak diatur manage waktunya. Ini sibuk sekali. Berarti sibuk banget ki, ya. Ada ki itu dialek Makassar, ya. Kalau rek sibuk sekali, rek. Nah, itu berarti penekanannya kalau dalam bahasa Jawa, ya. Lalu
Marta itu dalam kesibukannya melayani di dapur gitu ya, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Maksudnya si Marta ini mulai komplain. "Kenapa Tuhan Kau biarkan si Maria itu duduk-duduk saja? Kau nggak bantu saya? Kau biarkan saya melayanimu seorang diri? Cobalah Tuhan, arahkan dia, kasih tahu dia supaya dia mau bantu saya, si Marta ini, bantu-bantu melayani untuk keperluanmu Tuhan." Ayat 41, tetapi Yesus Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Satu-satunya yang kupercaya, satu-satunya yang kuandalkan, Tuhan Yesus Kristus." Pujian ini saya mau sisipkan di tengah renungan singkat saat ini, biar setiap hati andalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang setia, waktunya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan Anda dan saya. Amin. Tuhan Yesus yang setia, waktunya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya kan berharap padanya. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu, Yesus sembuhkanku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya
yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkatimu, Yesus penyembuhku, Tuhan Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkatimu, Yesus penyembuhku. Tuhan Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Amin. Terimalah kesembuhan dalam nama Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkatimu, Yesus sembuhkanku, dan sudah terjadi hari ini. Yesus sembuhkanmu, Yesus penyembuhku yang ajaib. Tuhan Yesus memberkatimu, Yesus penyembuhku. Yesus pasti sembuhkan orang-orang yang datang kepadanya. Apapun keadaannya, Yesus tidak tolak. Yesus Raja Damai, Yesus memberkati. Amin. Yang terberkati ketika rame-rame terberkati, ketika rame-rame terberkati. Sabda firman kita baca tadi dari Lukas 10 ya, Injil Lukas 10 38 sampai 42 tentang Maria dan Marta. Marta ini sibuk sekali. Dia pelayanan. Maria juga ternyata di mata Tuhan adalah melayani. Dua pelayanan, satu tujuan, senangkan Tuhan. Tapi dua pelayanan ini ada satu yang Tuhan suka. Dan yang Tuhan suka ini biarlah juga menjadi gaya hidup kita. Yaitu bagaimana Maria dengar-dengaran. Ada kan lagu lama tuh. Anak Tuhan Yesus dengar-dengaran, turut firman Tuhan, dan seterusnya. Baca kitab suci setiap hari. Itulah tandanya anak Tuhan Yesus. Nanti kalau mati masuk surga. Anak Tuhan Yesus dengar-dengaran, turut firman Tuhan, terlebih melakukan firman-Nya. Itulah tandanya anak Tuhan Yesus nanti masuk surga. Marta bagaimana? Marta juga cinta Tuhan Yesus, tapi dia dengan caranya mensibukkan diri. Sibuk pelayanan tidak juga salah, tapi apakah pelayanan kita lakukan itu senangkan Tuhan atau hanya pelariannya kita saja? Marta terkesan ingin memberi yang terbaik. Kalau ada departemen, dia mendapat jabatan seksi sibuk. Ayo, Anda yang bergereja punya kenalan atau ingat nggak ada orang yang kelihatan sibuk sekali, tapi
dia kering, dia tidak berbuah, ya. Dia tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Marta itu seperti itu. Dia coba memberi yang terbaik dengan kesibukannya. Dia buat rumah rapi, dia sajikan hidangan yang sempurna. Sepertinya pelayanannya tidak boleh ada celah begitu. Tertib, disiplin, itu bagus. Tapi di tengah kesibukannya, Yesus bilang begini, Maria sudah melakukan yang terbaik. Maria memilih memberikan hatinya kepada Tuhan. Renungan ini tidak membuat Anda jadi kendor melayani, tidak. Tapi saya mengajak kita untuk ada di center esensi sebuah panggilan pelayanan. Apakah engkau melayani pekerjaan Tuhan? Ataukah kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang melayani Tuhan dan menyenangkan hatinya? Seperti ketika Tuhan hanya duduk dan menunggu Marta ikut melakukan apa yang Maria lakukan. Hari ini Tuhan juga masih menunggu. Banyak orang yang kelihatannya sibuk pelayanan, tapi mereka lupa untuk memberikan hatinya kepada Tuhan Yesus. Maria ini kelihatannya tidak terlalu sibuk, tetapi ternyata dia sudah memilih yang terbaik, yaitu apa? Dia punya waktu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan keluar dari mulut sang guru, Maria mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Marta tidak salah juga, tapi terlalu disibukkan dengan mondar-mandir, akhirnya lelah, capek, kurang istirahat, gelisah, lalu akhirnya komplain. Tuhan, kenapa engkau tidak peduli? Capek-capek yang dicari sendiri. Ya, lalu Tuhan menjawab dengan lembut, Marta, Marta, kamu itu loh khawatir dan bikin suamimu sendiri dengan banyak perkara. Padahal satu yang Tuhan inginkan sebelum kita melakukan banyak hal sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita, atau tugas jadwal pelayanan Anda. Mungkin 1 tahun ini sudah penuh jadwal. Ada orang yang merasa bangga ketika jadwalnya padat sampai 48 minggu ke depan terisi jadwalnya. Ke sini, ke sono, ke kota-kota, terbang sini, terbang sana. Bangga, puji Tuhan kalau Tuhan percaya. Tapi kita ingat kembali, seperti kisahnya Maria, Tuhan itu mau supaya kita punya waktu duduk saat teduh dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan semua orang yang sibuk lantas nggak punya saat teduh. Saya mengingatkan, jangan kita sibuk melayani pekerjaannya Tuhan, tapi kita sendiri tidak pernah ada persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Seperti Marta, mengsibukkan dengan banyak perkara,
Padahal satu yang Tuhan minta, duduk di kaki Tuhan, tapi Marta tidak punya waktu. Satu hal ini dan Maria sudah memilihnya. Artinya apa? Di sini Tuhan mau sampaikan dalam kesempatan renungan ini. Kalau saudara terberkati, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda, ke teman pelayanan, ke teman gereja, share sebanyak-banyaknya. Satu saja yang Maria pilih, dan pilihannya Tuhan lihat yang terbaik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita melayani, mengaku hamba Tuhan, tapi yang kita lakukan untuk senangkan kita. Kita aktifnya luar biasa, tapi dalam aktif luar biasa itu tidak ada yang senangkan Tuhan. Semua hanya untuk populer, diri sendiri, prestasi, atau nama besar gereja sinode, atau karena jabatan. Bukan karena hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita mau belajar seperti Maria yang duduk setiap hari ada waktu, kesempatan, sate-sate dengan Tuhan, dengarkan firman-Nya, baca Alkitab, sembah Tuhan, belajarlah miliki kepekaan. Karena domba milik Tuhan mendengar suara gembalanya, sehingga mereka tidak tersesat. Dengan cara kita melayani Tuhan, sibuk-sibuk, bukan tidak boleh, tapi perhatikan apakah engkau masih punya hubungan pribadi, fellowship, keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Saya beri contoh, misalnya ini ada panggilan menjadi worship leader, lalu memimpin pujian dalam kebaktian, kecil komsel kah, atau kebaktian, atau KKR. Saat dia berkata, mari jemaat Tuhan, kita datang mendekat kepada Tuhan, masuk dalam hadiratnya. WL atau worship leader bicara begitu. Tapi ketika kita dengar firman ini, Tuhan mau kasih sebuah renungan pertanyaan. Apakah para worship leader memiliki quality time, jam-jam ibadah dengan Tuhan secara pribadi atau tidak? Karena menjadi kering apabila dia sendiri worship leader belum masuk atau tidak menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana caranya membawa umat masuk di hadirat Tuhan atau menikmati penyembahan di takhta kudus Tuhan. Jadi pentingnya sebuah hubungan, bohong, bukan kemunafikan, bukan juga hanya sekedar sales, ya, atau misalnya sales itu apa? Nawar-nawarin produk tapi dia tidak pakai. Atau itu loh apa namanya yang biasa kalau di bus itu temani driver, apa itu, calo, ayo ke kampung hutan, ya, tapi dia sendiri tidak ke sana, dia hanya ajak orang ke sana, dia tidak ke sana. Jangan sampai kita ajak orang untuk intim dengan Tuhan, tapi kita sendiri tidak punya waktu untuk bisa berfellowship dengan Tuhan. Jangan sampai kita pelayan Tuhan, anak Tuhan, seperti Marta yang sibuk oleh banyak hal, tetapi kita lupa membangun fellowship untuk dengar-dengar di kaki Tuhan. Kita perlu ketahui, dan saya ini hanya mengingatkan saja, bahwa di zaman kita hidup ini, zaman penuh suara,
Notifikasi kah? Jadwal kah? Panggilan kah? Tanggung jawab pelayanan pekerjaan kah? Banyak hal kita kejar sampai-sampai kita berkata, saya sibuk sekali kak. Bahkan ada orang yang sangat penting, dia sampai bisa satu hari pindah 2-3 kota untuk pelayanan, ngajar, dan sebagainya. Kita hidup di zaman ini, zaman penuh dengan kesibukan. Dan bagi orang-orang Kristen, apalagi dia sebagai hamba Tuhan, dia mungkin berkata ini semua demi Tuhan, demi pelayanan, demi pekerjaan Tuhan. Dia label semuanya, katanya untuk Tuhan. Tetapi dia sendiri lupa duduk bersama Tuhan, membaca Alkitabnya, ataupun merenungkan kebaikannya lewat persekutuan pribadi. Jangan sampai kita aktif di gereja, sibuk melayani, tapi hati kita kering. Kita bisa punya banyak alasan. Manusia mungkin bisa mengerti dan menerima, tetapi Tuhan mengenal hati kita. Kita bisa berkata kita bekerja untuk Tuhan, tapi bisa juga kita sama sekali tidak pernah berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Itu namanya apa? Kering. Padahal melayani Tuhan itu ada sukacita. Melayani Tuhan itu sebetulnya tidak terlalu repot. Yang penting kita itu ada persekutuan dengan Tuhan. Tantangan dunia pasti ada, tapi kalau kita dengan Tuhan hubungannya baik, selama lututmu engkau pakai berlutut memohon kepada Tuhan, maka semua pergumulan di dunia ini kita dapat melewatinya lebih daripada pemenang. Amin. Pelayanan seperti Marta itu akan melahirkan cepat capek, lelah, dan tidak ada sukacita. Bahkan ujungnya komplain. Kok aku udah gini, dia gono. Kok aku tidak dibantu, kok aku tidak diperhatikan, kok aku nggak disupport. Tidak sukacita. Kalau manusia hari ini mencari hasil kerja yang baik, Tuhan di surga mencari hati yang menyembahnya dengan fellowship dan punya waktu sungguh-sungguh dengan Dia. Tuhan Yesusku tidak mencari kesempurnaan hasil. Tuhan itu mencari kehadiran hati. Dia rindu agar kita mau berhenti sejenak dari kesibukan kita, baik pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bisnis, termasuk pelayananmu. Ambil waktu, refresh diri Anda, reset kembali jam-jam doa Anda untuk duduk di kakinya, tempat di mana engkau akan memiliki damai, dicas yang menggantikan kelelahanmu dan menggantikan kegelisahan khawatirmu, karena kasih Tuhan akan melepaskan Anda dari tekanan hidup, termasuk kesibukan-kesibukan yang sebetulnya sebagian di antara mereka hanya merupakan pelarian. Orang-orang kaya tanpa damai di hatinya, dia bisa punya barang-barang branded, dia punya bisa merek-merek terkenal di dunia ini, tapi itu semua hanya pelarian saat dia sendiri dia mengalami tekanan, rasa sepi yang begitu rupa. Maria sudah memilih bagian terbaik, satu bagian yang tidak mungkin diambil daripadanya, karena apa yang dia dapat yaitu hadirat Tuhan yang kekal. Meskipun pelayan gereja
selesai dan dia pulang, hatinya tetap damai karena ada hadirat Tuhan. Waktu engkau dengarkan firman ini, Tuhan sedang mengingatkan saya dan Anda. Nak, berhentilah sejenak. Aku tidak butuh kesibukanmu. Tuhan berkata kepada setiap Anda dan saya, Tuhan butuh, yaitu hatimu yang hadir kepada Tuhan. Waktu-waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Renungan ini tentu pasti mau pencerahan bagi setiap orang, khususnya yang melayani. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Let's pray. Rokabahainatik airik anako mahena nasikana. Robah hormaina sumarakai rokorak membarakana nasikana. Tuhan Yesus, sabda firman-Mu sudah saya bacakan dan saya sharekan. Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan dan benih ini tumbuh di setiap hati mereka yang mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan, mengaminkan dan mengamalkan dalam hidup mereka. Banyak perkara Tuhan percaya kepada kami. Firman ini mengingatkan kami untuk tidak meninggalkan yang esensi, yaitu tetap sesibuk apapun kita, setinggi apapun Tuhan percaya engkau pelayanan. Jangan tinggalkan kasih mula-mulamu. Jangan sampai engkau melupakan persekutuan doa pagi di hadapan Tuhan Yesus. Roma kurikanaki karakai basyandara. Tuhan tahu setiap hidup kita. Dan Tuhan melihat bukan apa yang kelihatan oleh manusia. Tuhan melihat setiap hati kita. Hatimu yang rindu atau masih adakah cinta akan kasih-Nya seperti sungai yang mengalir ketika awal-awal kita datang kepada Tuhan. Masihkah itu mengalir, itu kasih mula-mula. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman ini membawa setiap hati kembali masuk menikmati hadirat-Mu dan berjalan menuntun langkah hidup kami disertai dengan hadirat dan kuasa ilahi. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa firman di hidup Anda dan saya. Anda yang lemah, letih, gelisah, capek karena kesibukan yang menumpuk, saat ini juga engkau mendapat kelegaan. In Jesus' name. Pegang dua dada Anda seperti ini. Dan ketika engkau sudah letakkan dua tangan di dadamu, maka kasih Tuhan yang membebat hatimu, membebaskan engkau dari jam-jam sibukmu yang semua itu membuat hati menjauh pada Tuhan. Dalam nama Yesus, seperti itu memanggil kita untuk memberikan kasih yang mula-mula. Demikianlah hadirat Tuhan menjamah setiap Anda yang percaya dengan kasih yang mula-mula. Robahayana korono kumasikiri rana sanda kakarako basikara basyande. Terima kasih Tuhan, terimalah hati kami dan kami bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan-Mu Tuhan, pulihkan kami. Kemuliaan-Mu sembuhkan kami. Kemuliaan-Mu berkati kami. Pujian ini akan menghantar kita untuk berdoa minyak dan air berkat. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mau diberkati air dan minyaknya bisa siapkan sejak sekarang ini.
Ini pujian ingatkan kita kembali bahwa Tuhan berurusan dengan hati. Kalau manusia mengejar targetnya untuk berhasil, Tuhan mengejar hati yang mau datang kepadanya. Biarlah setiap kita boleh membawa hati kita untuk Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Firman Tuhan nyata kuasanya ya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Baru setelah itu diberkati hidup Anda dan saya. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Puji Tuhan. Oh, ini hati kami ya Tuhan, yang Kau pulihkan. Kemuliaan-Mu pulihkan hati kami, Tuhan Yesus. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Yesus yang hadir ya. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami
menyembahmu. Tuhan Yesus, kami menyembahmu. Oh, Tuhan Yesus. Mari rame-rame kita datang untuk menyembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Time for pray. Ya, kita mau berdoa untuk berkat air minum dan minyak. Silahkan yang sudah menyiapkan bisa angkat sekarang ini. Puji Tuhan, air dan minyak yang mau diberkati bisa angkat sekarang ini. Ini adalah pelayanan doa air berkat dan minyak live streaming. Untuk pemirsa yang mau diberkati air minumnya dan minyaknya secara live streaming yang di luar kota Balikpapan. Kalau di Balikpapan, saudara perlu air, silakan bisa ambil setiap hari, bawa botol sendiri. Kalau di Balikpapan, saudara perlu minyak dan air. Kalau masih ada stok, nanti kebaktian selesai, pastor tergerak, pastor bagikan gratis. Ya, puji Tuhan. Angkatlah sekarang air dan minyak di tangan Anda. Air apa, pastor? Air minum. Ya, minyak apa, pastor? Minyak apa saja. Karena minyak itu nggak diminum, dioleskan. Sudah? Puji Tuhan. Saya berdoa, diberkatilah setiap air minum dan minyak di tangan Anda. Diberkati dengan keajaiban kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat engkau minum air ini atau orang lain yang minum yang kau berikan dengan iman, kalau mereka sakit, mereka disembuhkan. Kalau mereka terikat roh jahat, dibebaskan dari yang jahat. Minyak ini saat engkau oleskan dalam nama Yesus, orang sakit disembuhkan. Dia terbaring lemah, dibangunkan. Kalau dia berdosa dan mengaku dosanya, dosanya diampuni. Dalam nama Yesus. Air minum dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Amin. Silahkan diminum dan jadi berkat semuanya ya. Tidak ada yang sakit selamanya. Yang ini mereka akan mendapat keajaiban kesembuhan. In Jesus' name. Puji Tuhan, puji syukur. Semua terberkati, senang sekali ya. Saya juga terberkati bisa melayani pemirsa yang sangat banyak sekali. Yang terberkati ketika rame-rame, terberkati banget. Ya, saya juga terberkati.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus nyata. Tuhan Yesus hidup. Puji syukur. Mari saat ini pastor akan doa berkat. Setelah doa berkat, ada banyak kesaksian, keajaiban yang belum pernah Anda dengar terjadi melalui pelayanan doa live streaming. Kiranya Bapak Ibu yang hadir lewat live ini, yang butuh didoakan, bisa nanti ikut live besok ya, jam 6.15 WITA setiap pagi. Sesuaikan ya di waktu-waktu Anda di mana berada. Kiranya semua kita diberkati sehat dan panjang umur, damai, dan boleh hidup melayani dan jadi berkat. Terima kasih semuanya ya. Ayo kita terima berkat Tuhan melalui pembacaan atau penerimaan atau kalimat doa-doa berkat ini yang kita imani, kita aminkan. Diberkatilah engkau, keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, studi-studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu. Dalam nama Yesus, keluar masukmu diberkati, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sekali ya, kebersamaan yang sungguh indah dan tak terlupakan, jadi kenangan yang termanis dalam hidup kita. Bisa mendoakan Anda dan melihat Anda sehat, sembuh, dan umur panjang. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda dan saya. Dan Tuhan Yesus janji serta kita sampai selama-lamanya. Dadah semuanya. Makasih dan kiss bye. Dor. Bless you. Sekali lagi yang terberkati, silakan di follow ya alamat media sosial Pastor Randi Simon, dan sampai ketemu lagi di plan berikutnya. Dadah semuanya, bless you, senang sekali, dan ya kesehatan ya. Setia Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku.
menyelimuti langkahku. Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasihmu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.